Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Iya, ada sukacita? Amin. Amin. Gimana yang di rumah? Tentu tetap sukacita dong, sekalipun libur, tapi liburnya nggak enak, tapi tetap sukacita. Tuhan Yesus tetap memberkati kita, oke? Nah, kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Sekalipun kita ibadah di sini online, nggak kayak biasanya, tapi kita tetap rahasianya apa tadi? Sukacita, tetap bersyukur. Kita mau mulai dengan menaikkan satu pujian. Selamat pagi Tuhan, ya. Tiap hari kita diberkati terus kan? Nggak lupa dong berkatnya Tuhan ngalir terus, ya. Kita pujikan dengan kesungguhan hati, kita bersyukur sama Tuhan ya. Nyanyi yang kenceng ya. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara siapa? Kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku kan tambah-tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Yang di rumah juga ya. Pelihara kami setiap hari. Mataharinya mana? Bersinar, burung bernyanyi, bukan tambah-tambah cinta Dia. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bukan tambah-tambah cinta Dia. Tuhan selalu memelihara kita. Yuk kita buka dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberkati kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang lengkap, dan kami masih boleh bernafas dengan lega, menikmati udara-Mu, menikmati matahari-Mu yang bersinar bagi kami semuanya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah sekalipun lewat media online. Kami percaya teman-teman kami yang di rumah juga bersama-sama kami beribadah di sini. Terima kasih Tuhan, di tengah kata orang ancaman corona, banyak virus, banyak penyakit DB, tapi kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami. Dan Tuhan juga akan menyembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, berkati kami untuk bisa melewati semuanya itu tetap dengan sukacita, tetap dengan percaya kepadamu, bahwa Tuhan sudah atur semuanya, Tuhan pasti juga akan memampukan kami menghadapi dan melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam ibadah sekolah minggu ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, terutama untuk adik-adik, untuk teman-teman kami yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, kami semuanya bersyukur. Yang diberkati katakan, amin. Iya. Masih sukacita? Masih. Iya. Adik-adik, semuanya sehat toh? Nggak takut ya sama yang namanya Mr. Corona itu? Enggak dong, kita punya Tuhan. Kita hidup di Indonesia, matahari bersinar banget. Kita bisa menikmatinya, jadi enggak perlu takut semuanya. Ya, kita tetap sukacita, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pasti berkati. Tinggal kita belajar hidup sehat, rajin berdoa, bersyukur terus, maka penyakit lewat. Yes, gitu ya. Yuk, kita mau naikkan pujian. Aku diberkati, ya berkat Tuhan ngalir terus setiap hari buat kita. Ya Mas. Semuanya nyanyi sambil ceria, tepuk tangan boleh. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati lagi. Aku diberkati. Yang di rumah bisa
hati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku di setinggi-tingginya, setinggi tangannya gimana? Lebih tinggi. Kasih Yesusku sedalam-dalam laut. Siapa paling dalam? Kasih Yesusku. Pelangi. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus kalahkan segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Yes, haleluya, 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 haleluya. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Yes, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan sepanjang waktu. Berdoa terus rajin, nggak pernah putus. Mau setiap pagi, setiap siang, setiap sore, malam, bahkan setiap saat. Betul sekali anak-anak pintar semuanya. Oke, saatnya kita tadi sudah memuji nama Tuhan, bersuka cita, sudah berdoa. Kita mau kasih makan rohani kita ini. Rohani kita makanannya apa anak-anak? Firman Tuhan, betul. Lapar enggak? Lapar. Siapa yang lapar? Rohaninya lapar. Pengen diisi sama Tuhan? Iya? Oh, oke. Semuanya lapar firman Tuhan ya. Ya, kita mau belajar firman Tuhan, kita isi rohani kita. Apa sih maunya Tuhan untuk kita lakukan di hari-hari ini? Ya? Oke. Sebelum terima firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita siapkan hati kita dulu ya. Kita mau naikkan pujian dulu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bisa ya? Oke, kita nyatakan cinta kita sama Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus yang sudah cinta sama kita. Termasuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Sekalipun mereka di sana, berkat Tuhan tetap nyampe ke sana ya. Ya. Cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Lebih sungguh lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ada-ada boleh mulai tutup mata. Sambil kita mau persiapan hati kita juga mau berdoa. Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup
Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Tuhan menerima setiap puji-pujian kami. Tuhan menerima sikap hati kami yang bersyukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin makan rohani, roti rohani bagi kami, boleh menguatkan iman kami, boleh menguatkan rohani kami, jiwa kami, supaya lebih lagi bersyukur padamu, lebih lagi menikmati hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah dan kami semuanya siap mendengarkan. Berkati Ibu Tarti yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya diberkati, katakan amin. Monggo Bu Tarti. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak bersama-sama, namun hati kita satu bersama di dalam Tuhan Yesus. Sudah siapkah semuanya? Yang ada di gereja sudah siap semuanya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Panjang ayatnya, nanti belajar membaca ya sama mama papa. Bu Tarti mau baca sebagian. Oke, kita siapkan hati kita bersama-sama. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta yang sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaannya dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan jikalau saat ini kita boleh bersama-sama beribadah di sekolah minggu. Walaupun saat ini kamu liburan di rumah. Sudah tahu semuanya ya kenapa harus libur. Tapi kita percaya Tuhan senantiasa beserta kita. Walaupun kita di rumah, kita tetap memuliakan Tuhan. Walaupun kamu di rumah, kamu tetap selalu belajar. Tidak lupa tak itu? Lupa enggak belajar? Oke, luar biasa anak-anak kita semuanya. Nah, baiklah. Cerita di dalam firman Tuhan saat ini menceritakan tentang orang buta yang sejak lahir dia buta. Coba kita bayangkan orang buta itu seperti apa? Orang buta berarti tidak bisa melihat. Keadaannya gelap, tidak bisa melihat apapun. Siang, malam, pagi, sore dia melihatnya cuma gelap. Nah, orang-orang Yahudi bilang, "Oh, orang ini adalah orang yang orang tuanya berdosa, jadi dia buta." Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan dosa dari orang tuanya. Memang dia harus buta, karena melalui dia akan dilaksanakan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan itu? Nah, Tuhan Yesus akan memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang tidak operasi. Enggak, ternyata luar biasa. Tuhan Yesus mengambil tanah, dipakai ludah, cuma dicampur, dilelet, dioleskan di matanya. Dan Tuhan bilang sama orang yang buta ini, "Pergilah, cuci mukamu di kolam Siloam." Orang ini percaya, dia langsung pergi. Dia enggak bilang, "Wah, kenapa ya ini mataku diolesi tanah?" Enggak, dia percaya kalau dia ini bisa menyembuhkan. Dia langsung pergi ke kolam Siloam dan dia cuci muka sampai tanahnya bersih dan dia bisa membuka mata. Wow, mataku bisa melihat. Aku bisa melihat sinar matahari, aku bisa melihat daun itu hijau, aku bisa melihat warna-warni yang ada di dunia ini. Senang nggak kira-kira anak-anak? Senang apa tidak? Senang sekali, karena dulu cuma gelap dan gelap. Nah,
Pada saat itu Tuhan sudah membukakan matanya. Nah, nih, gelap. Coba tutup mata kamu. Ayo, semuanya yang ada di rumah. Coba kita tutup mata. Apa yang kamu lihat saat ini? Apa yang dilihat? Gelap. Nggak lihat apa-apa. Cuma telinga kita bisa mendengar nggak? Bisa. Oh, ini ada suara orang berjalan. Oh, ini ada TikTok apa ada bakmi lewat. Tahu, dengar. Tapi matanya tidak bisa melihat. Apa yang terjadi? Kalau mata ini bisa terbuka. Mata ini bisa melihat apa yang dikatakan oleh orang tadi. Kalau matanya bisa melihat. Dia bisa tersenyum. Ya, giginya sampai kelihatan. Kenapa kamu nggak senyum? Kamu kan bisa melihat. Oh, senyum dong. Kalau senyum itu tandanya kita sukacita. Sukacita karena dia melihat. Nah, saat itu orang-orang Yahudi melihat dia teriak-teriak sukacita karena matanya bisa melihat. Dia nggak sukacita, malah dia bilang, hei, itu kan orang yang pengemis yang buta itu. Kenapa sekarang bisa melihat? Aneh ya. Wah, gawat ini. Nah, dia ditanya, siapa yang siapa yang bisa buat kamu bisa buka mata? Nah, dia bilang, itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Dia enggak percaya. Cari bapaknya, cari bapak ibunya orang buta ini. Hei Pak, anakmu bisa melihat, siapa yang buat dia bisa melihat? Ya, karena bapak ibunya takut. Dia bilang gini, tanya aja sendiri, dia kan sudah dewasa. Nah, kembali tanya lagi pada si yang tadinya buta ini. Hei, kamu kesini, kenapa kamu bisa lihat? Berkata jujur kamu. Ya dia bilang, kamu tadi sudah kujawab, kenapa kamu nggak percaya? Nah, jadi orang buta ini karena taat dan percaya pada Tuhan Yesus, makanya dia bisa apa? Halo, bisa apa? Ya, halo anak-anak. Si buta ini bisa melihat karena dia taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia disuruh disuruh cuci muka karena matanya diolesi tanah, campur ludah juga. Ih, jijik. Nah, tapi dia nggak bilang gitu. Oke saja, dia langsung cuci muka dan matanya bisa terbuka. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan itu amat mengasihi umatnya. Biar apapun terjadi, kesulitan terjadi, sakit penyakit terjadi, ya. Kalau sekarang yang ngetren baru apa ya? Sama tahu ya? Halo, yang di rumah, yang di sini tahu apa? Saat ini yang viral, wah. Virus apa? Aduh, kamu katanya kok lemas, virus apa? Virus corona, ya. Baru ngetren, luar biasa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu takut apa enggak? Enggak perlu takut, tapi harus waspada. Ya, harus waspada. Pastinya sudah dikasih tahu sama bu guru di sekolah, sudah diberitahu mama papa, ya. Jadi anak-anak tidak perlu takut. Tuhan mengizinkan untuk sesuatu terjadi, tapi Tuhan berkenan untuk memberkati kita, memberikan kita kesembuhan. Marilah kita percaya kepada Tuhan seperti orang buta yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bu Tati bertanya, apakah anak-anak percaya pada Tuhan Yesus? Percaya akan kuasanya? Percaya. Nah, karena itu marilah kita bersama-sama mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang penuh kuasa di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan katakan, selama aku di dunia, aku terang dunia. Kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan yang sangat luar biasa. Kita sebagai anak-anaknya kita nggak perlu takut lagi. Siapa yang takut? Wah, luar biasa, nggak ada yang takut. Nah, anak-anakku yang di rumah, firman Tuhan ini membekali kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan kita nggak perlu takut. Kamu di rumah belajar, berdoa, dan menjaga tubuh kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Nah, puji Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kamu semuanya.
memberkati kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus senantiasa dilindungi Tuhan. Takutkah kita? Tidak. Tapi kita harus waspada. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, itu yang selalu kita lakukan. Nah, kita mau nyanyi bersama Mbak Eni. Happy ya ya ya. Ya, lagu baru ya. Lagu lama tapi baru. Lagu lama tapi baru. Ya. Yo Mas. Iya, iya, iya. Semuanya bisa ya? Semangat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi angkat tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun gak bakal melawan. Iya, lagi belum selesai. Yo, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan, banyak makan sayuran, Makan buah-buahan, jagalah kebersihan. virus pun tak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang Rajin cuci tangan. hehe. Banyak makan sayuran, jadi imun tambahan. Virus pun Tak bisa melawan. virus lagi. Virus pun nggak bisa melawan. Lebih kencang. Virus pun nggak bisa melawan. Iya. Kita kalahkan virusnya. Punya Amin, Tuhan ya. yang lebih dahsyat ya Bu ya. Oke, anak-anak, setelah kita menerima firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah berfirman kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang di sini, berkatilah anak-anak-Mu yang ada di rumah, supaya setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, iman dan kepercayaan dikuatkan, dan kita tak akan takut lagi, dan kita tak akan khawatir lagi. Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Engkau telah membuka mata orang buta, Engkau pula yang akan menyembuhkan orang sakit, Engkau pula yang akan membebaskan bangsa kami dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari anak-anak kami sekolah minggu semuanya. Kiranya Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Berkati di dalam kedamaian, kesejahteraan. Saat anak-anaknya harus belajar di rumah. Menjadikan satu sarana untuk mereka saling mengasihi, saling menolong, saling bekerja sama, penuh cinta kasih di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu GKJ Nusuan yang walaupun tidak ada ibadah, kami percaya Tuhan tahu akan hal ini dan kami berusaha untuk beribadah melalui online. Kiranya Tuhan berkati sarana ini menjadikan anak-anak kami walaupun mereka tidak beribadah di gereja, mereka boleh beribadah bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, kiranya Tuhan berkati. Walaupun mereka tidak masuk di sekolahannya masing-masing, mereka tetap penuh sukacita dan penuh tanggung jawab, rajin belajar di rumah sesuai dari tugas dari gurunya masing-masing. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kota Solo tercinta. Kiranya Tuhan berkati kota Solo. Kami berdoa untuk pemimpin kota Solo, dari Bapak Wali Kota dengan jajarannya, dari tingkat pusat tingkat sampai tingkat daerah. Kiranya Tuhan berkati semuanya. Dan kota Solo kami ini berikan kedamaian. Walaupun virus corona masih menjadi perbincangan, namun kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa menghentikan segalanya ini, pastilah semuanya akan berhenti. Dan jadikanlah kota kami Solo penuh dengan kedamaian. Bangsa kami, negeri Indonesia yang kami cintai, yang juga pemerintah pusat memikirkan untuk kenyamanan, kesehatan bangsa kami. Tuhan berkati ya Tuhan. Jauhkanlah hal yang tidak baik.
Namun dengan penuh cinta kasih yang dari Engkau, negara kami yang tercinta ini segera terbebas dari corona. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan yang ada di GKJ Nusuan. Tuhan berkati dengan segala hal yang kami sesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami yang baik, yang senantiasa membimbing kami. Kami akan menutup doa kami Tuhan dengan doa Bapa kami. Setelah kami selesai beribadah, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian anak-anakku yang ada di rumah, dan juga anak-anakku yang ada di gereja, firman Tuhan dan ibadah sekolah minggu hari ini, dari awal pertengahan sudah selesai dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat berlibur. Dah. Nah, firmannya bagus banget toh. Kita semakin merasa berani. Nggak ada takut lagi tuh sama corona. Oke, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau seperti bersama dengan teman-teman kita yang di rumah, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kita ucapkan pengakuan iman Rasul. Yuk kita berdiri, semuanya bangkit. Oke, taruh tangannya di dada. Kita ucapkan pengakuan iman Rasul. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibadah kita selesai, selamat pulang. Tuhan memberkati kita semuanya, berlimpah-limpah kesehatan, rezeki, sukacita, damai sejahtera. Selamat pulang. Kita jumpa lagi di ibadah selanjutnya ya. Dadah. Kasih salam sama teman-teman. Dadah.